Halo teman-teman semua, kembali lagi di Tanya Trading. Hari ini kita akan melihat perkembangan atau update dari beberapa market. Salah satunya Ethereum yang saat ini sedang naik cukup signifikan ya, yaitu 18% sejak hari kemarin. Kita lihat ada beritanya juga teman-teman. Ada artikel yang membahas mengenai Ethereum ini. Teman-teman boleh lihat di layar. Jadi harga Ethereum melonjak karena rumor ETF spot. Bagaimana posisi pasar opsi Ethereum? Ya, teman-teman boleh baca artikelnya di blog.tanyatrading.com. Teman-teman boleh klik link yang ada di deskripsi. Pada 20 Mei, harga Ethereum yaitu 3.677 ya. Melonjak lebih dari 18% setelah Eric Balchunas, seorang analis senior di Bloomberg, meningkatkan peluang persetujuan untuk Exchange Traded Fund atau ETF dari 25% menjadi 75%. Balchunas mencatat bahwa Komisi Sekuritas atau SEC mungkin menghadapi tekanan politik ya karena sebelumnya mereka itu menunjukkan sedikit keterlibatan dalam pengajuan ETF ya. Sebelumnya pengajuan Bitcoin ETF ya, jadi mungkin akan disinggung mengenai persetujuan Bitcoin ETF gitu. Jadi kenapa Ethereum nggak diterima gitu? Teman-teman boleh lihat di Twitternya di sini. Dia ada postingan mengenai Eric Balchunas ya. Balchunas lebih lanjut menyebutkan bahwa SEC dilaporkan meminta bursa seperti New York Exchange dan Nasdaq untuk memperbarui pengajuan mereka meskipun belum ada konfirmasi resmi dari regulator. Namun demikian, Ned Gerasi, salah satu pendiri ETF Institute dan presiden ETF Store, menyatakan bahwa keputusan akhir masih tertunda terkait persyaratan pendaftaran untuk dana individu atau S1. Menurut Gerasi, SEC dapat menyetujui perubahan aturan bursa secara terpisah dari pendaftaran dana yang secara teknis dapat ditunda melampaui batas waktu 23 Mei untuk permintaan ETF spot Ethereum dari FunEx. Ini memungkinkan untuk regulator memiliki waktu tambahan ya untuk meninjau dan menyetujui file-file atau berkas-berkas dari dokumen-dokumen persetujuan. Mengingat kompleksitas dan risiko yang terkait dengan struktur yang melibatkan cryptocurrency, proof of stake atau POS. Menganalisis dampak pada kedaluarsa opsi Ethereum senilai 3 miliar dolar yang akan datang. Keputusan yang akan datang tentang ETF spot Ethereum telah secara signifikan meningkat minat pada kedaluarsa opsi ETH mingguan dan juga bulanan. Di Deribit, bursa derivatif terkemuka open interest opsi Ethereum untuk 24 Mei tercatat sebesar 867 juta dolar, sementara untuk 31 Mei mencapai angka impresif 3,22 miliar dolar Amerika Serikat. Sebagai perbandingan, open interest opsi ETH bulanan di CME hanya sebesar 259 juta dolar dengan OKX sebesar 229 juta dolar. Teman-teman bisa lihat ini adalah rasio call put to di Deribit sangat mendukung opsi call atau beli, menunjukkan bahwa pedagang lebih aktif membeli opsi ini daripada opsi put atau opsi jual ya. Terlihat di grafik ini memang teman-teman bisa lihat ini yang bar berwarna hijau ini adalah opsi dari calls ya atau opsi beli. Jadi memang lebih mendominasi ya kalau kita lihat dengan grafik yang ada di gambar ini. Jika harga Ethereum tetap di atas 3.600 pada 24 Mei pukul 8 pagi UTC, hanya 440.000 dari instrumen put yang akan terlibat dalam kedaluarsa. Pada dasarnya, hak untuk menjual Ethereum di 3.400 atau 3.500 menjadi tidak relevan jika diperdagangkan di atas level ini. Sementara itu, pemegang opsi call hingga 3.600 akan menjalankan hak mereka mengamankan selisih harga. Skenario ini menghasilkan open interest sebesar 397 juta yang mengakibatkan yang mendukung opsi call jika Ethereum tetap di atas 3.600 pada saat kedaluarsa mingguan. Oke, teman-teman bisa lihat ada strategi bullish mendapat manfaat besar dari menjakan Ethereum di atas 3.600. Meskipun hasil akhir kemungkinan akan jauh dari open interest potensial sebesar 3,22 miliar, ini akan sangat mendukung opsi call. Misalnya jika harga Ethereum mencapai 4.550 pada 31 Mei, open interest bersih akan mendukung opsi call sebesar 1,92 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan pada level 4.050, selisihnya tetap mendukung opsi call sebesar 1,44 miliar dolar. Penting untuk dicatat bahwa seorang pedagang bisa saja menjual opsi put sehingga mendapatkan exposure positif terhadap Ethereum setelah melewati harga tertentu. Demikian pula penjual opsi call mendapat manfaat ketika harga ETH turun
dan strategi yang lebih rumit dapat ditetapkan dengan menggunakan berbagai tanggal kadaluarsa. Sayangnya, memperkirakan efek ini tidaklah mudah. Pada akhirnya, kenaikan tak terduga 18% pada hari ini mengejutkan pedagang opsi, membuka peluang besar bagi strategi bullish. Keuntungan ini kemungkinan akan diinvestasikan kembali untuk mempertahankan momentum positif yang akan baik bagi harga Ethereum setelah kadaluarsa. Ya, jadi di balik indikator teknikal yang sudah kita analisa di blog Tanya Trading, ini juga ada dari sisi fundamental ternyata ada isu ya bahwa akan kemungkinan diterima produk dari ETF Ethereum, dan ini menjadikan sentimen positif untuk Ethereum ya, sehingga Ethereum mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada hari ini. Namun kita lihat di time frame daily ETH USD ya teman-teman. Kita sudah share juga analisanya. Memang di sini terlihat harga resisten sudah ditembus ya untuk resisten dinamisnya, yaitu trendline bawah. Jadi memang sudah ditembus untuk level 3229 ya. Ini adalah level resistance-nya. Kemudian harga ditembus dan saat ini kita bisa lihat ini juga ada resistance flat-nya ya. Jadi ada horizontal resistance di sini di level 3652. Ini merupakan level yang dimana kemungkinan para buyer atau para holder yang ada di sini ya, yang nge-buy di sini. Ya, jadi di area ini kemungkinan banyak yang take profit ya. Kita lihat juga memang kalau di zoom in ke time frame yang lebih kecil, harga mulai mereda ya, kenaikannya itu mulai mereda ya. Saat ini juga sedang konsolidasi di time frame H1-nya. Belum ada tanda-tanda turun memang. Kalau kita lihat di indikator MACD memang agak sedikit mau crossing ya. Ya sepertinya mau crossing. Ya jadi memang untuk saat ini di level ini banyak sekali yang take profit ya. Oke teman-teman semua, mungkin itu saja untuk update hari ini. Untuk membaca artikelnya teman-teman boleh langsung klik yang ada di deskripsi, atau teman-teman boleh langsung join grup Discord kami di link yang sudah ada di deskripsi. Jangan lupa like video ini dan juga share ke teman-teman lainnya, dan juga subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video update terbaru setiap harinya. Sampai jumpa di video update berikutnya. Bye-bye.